Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sehri. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk alts. Jadi hari ini saya mau update untuk Phantom. Karena kebetulan ada salah satu kawan kita yang sempat ngechat di admin ya di Telegram. Dia tanya soal kondisi terkini dari FUSD atau Phantom USD. Apakah akan terjadi seperti Luna atau USD-nya Luna? Nah, ini akan kita coba discuss ya teman-teman di video update kali ini. Tentu saja saya belum tentu benar, jadi kalau misalnya saya salah, teman-teman please boleh bantu juga untuk membenarkan ya, dalam arti mungkin saja saya salah pemahaman atau gimana kan. Takutnya ya dunia cryptocurrency you know ya, kita nggak bisa ngikutin setiap hari, selalu ada update terbaru, dan FUSD atau Phantom USD saat ini yang akan menjadi salah satu problem yang mungkin juga ikut menekan harga Phantom. Mungkin banyak orang yang mulai khawatir kondisinya bisa jadi kayak Luna. Oke. Nah, before kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman subscriber saya yang luar biasa, keren-keren. Komentar kalian luar biasa ya. Saya nggak bisa likein satu persatu, tapi saya baca almost hampir semuanya, dan saya lihat tulisan dari kalian tuh keren-keren abis. Dan yang udah pasti nggak kalah kerennya juga adalah foto saya dengan muka saya di sini ya. Ini juga keren banget. Canda ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit aja announcement ya dari saya. Sebenarnya saya di sini pengen mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman subscribers yang udah support YouTube channel saya. Bulan ini adalah bulannya saya bikin YouTube channel, tepatnya setahun lalu di bulan Mei. Itu kalau kalian tarik ke belakang ya, di bulan Mei tahun lalu tuh ada video saya memperkenalkan diri teman-teman. Nah, sekarang subscriber sementara ada di 63.200. Makanya kalau teman-teman suka dengan YouTube channel saya atau seputar crypto, make sure kalian subscribe channel ini, jangan sampai ketinggalan ya. Dan harapannya sih ya semoga bisa break all time high ya. Dan di sini juga saya pengen announce tentang membership. Jadi sebenarnya ini saya dapat ide dari salah satu viewers, atau entahlah ya, ada beberapa viewers yang ada juga yang sampai nge-DM juga. Intinya mereka menyarankan saya untuk mengaktifkan fitur membership. Jadi saya pikir ini adalah satu kondisi yang menarik ya. Plus kita merayakan 1 tahun atau anniversary-nya YouTube channel saya. Jadi saya pikir ya per bulan depan kita akan aktifkan membership. Teman-teman bisa ikutan, join, gampang banget caranya. Nanti mungkin saya bikin satu video lagi khusus. Ya pokoknya selengkapnya nanti ada di sana. Yang pasti kita udah siapin emoji dan juga badge yang lucu, dan teman-teman nanti bakal dapetin kesempatan lah ya untuk live streaming bersama saya ya, khusus untuk member ini ya, at least 1 kali dalam sebulan. Nanti di sana kita ngobrol-ngobrol santai. Tujuannya sih supaya kita bisa mengenal lebih dekat, dan saya juga lebih senang teman-teman anggap saya seperti teman juga ya. Jadi jangan dipikir saya ini adalah influencer, wah influencer yang sombong, influencer yang banyak gaya dan lain sebagainya. Enggak ya teman-teman, kita anggap seperti teman aja. Bedanya adalah mungkin saya terjun lebih dulu di dunia finansial ini, atau di trading, atau dunia trading, atau industri trading. Dan ya nanti di sana kita ngobrol santai, bisa tukar pikiran. Yang pasti saya nggak sabar juga buat ketemu sama teman-teman di live streamingnya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga excited. Yang pasti guys, sekali lagi saya pengen ucapin terima kasih banyak atas support kalian ya selama 1 tahun ini. Luar biasa banget. Saya lihat di sini ada yang subscriber dari GBTC Unlock kok dari waktu saya bikin news itu. Wah, saya sangat terharu ya. Berarti itu udah hampir setahun sih kalau saya inget-inget ya. Ya pokoknya harapan saya adalah ya YouTube channel saya bisa terus berkembang, dan tentu saja bisa membagikan banyak hal-hal positif juga buat teman-teman di luar sana yang dalam progres menjadi trader yang lebih mantap lagi. Alright. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kontennya, saya pengen sedikit reminder aja. Jadi sebelumnya kita sempat analisis ya untuk Phantom. Ini saya bikin kabar buruk untuk Phantom ya. Para holders harus sabar dan jangan buru-buru beli ya. Ada beberapa reason. Salah satunya adalah, ini videonya saya sedikit putar ya. Salah satu reasonnya adalah waktu lalu kita tambahkan Fibonacci 38,2% ketika posisinya Phantom itu sudah patah tren paling majornya dia di time frame weekly. Jadi dia patah tren, lalu saya tarik Fibonacci retracement, dan menurut saya menarik karena di level $0,19 itu terdapat confluence of support. Nah, ini nanti kita bakal bahas ya.
selengkapnya di video kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya pengen ngejelasin sedikit tentang kondisi terkini daripada Phantom, atau lebih tepatnya si Phantom USD. Phantom USD hari ini atau per detik ini diperdagangkan di $0.73, which means ini not really stable coin. Stable coin untuk US dollar kita pasti expect-nya adalah di angka $1. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadi panik di FUSD sehingga banyak orang yang mungkin agak mungkin galau atau mungkin kecewa? Intinya FUSD sampai diperdagangkan di bawah $1. What is going on? Ya. Nah, sedikit banyak tadi saya sempat melakukan research, ada 2 di sini yang pengen saya sharingkan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah dari Phantom Foundation-nya sendiri ya, which means ini adalah Twitter resminya atau officialnya si Phantom yang diupdate 16 Mei. Jadi dia katakan kita punya berita bagus untuk di-share ke seputaran FUSD. Kita saat ini sedang intinya memfinalisasi ya proses likuidasi daripada salah satu problem yang sedang dihadapi. Kita bisa bilang ya salah satu apa ya tadi saya lupa ya. Wait a second ya. Sebenarnya punya problem itu dari Scream ya teman-teman. Scream itu mungkin seperti semacam lending protocol, di sini dijelaskan. Nah, di sana tuh FUSD-nya nggak liquid, intinya nggak bisa dicairin gitu loh. Ada problem, dan inilah yang menjadi permasalahan. Mungkin karena situasi ini orang jadi panik, takutnya seperti USD. Nah, ditekankan sama si Phantom UN Foundation sendiri, FUSD is an over collateralized stablecoin. Nah, maksudnya tuh apa? Jadi kalau misalkan saya baca dari ini salah satu artikel juga yang ada di Twitter, dan ini adalah salah satu pendukung Phantom ya, pendukung setia Phantom Daily namanya, is finalizing the FUSD liquidation mechanism. The liquidation code base is currently being audited and will be in operation in the next 3 or 4 weeks if successful, dalam tanda kutip if loh ya, jadi tetap belum tentu berhasil. Nah, di sini dijelaskan nggak terlalu banyak informasi seputar FUSD, cuman berdasarkan ya penemuan mereka, FUSD adalah stablecoin daripada si Phantom dan menggunakan over collateral mechanism. Jadi bukan algorithmic stablecoin seperti si USD. Nah, jaminannya itu apa? Kalau misalkan di sini dijelaskan, in other words, FUSD is stablecoin backed at $1 by over collateralized FTM. Jadi jaminannya itu adalah FTM dengan rasionya perbandingannya itu adalah 1:5. Artinya mungkin ya ini menurut pandangan saya, pemahaman saya sementara ini, untuk 500% FTM atau kayak 5 FTM itu sama dengan 1 FUSD. Mungkin simpelnya sederhananya seperti itu. Nah, cuman permasalahannya saat ini FUSD itu lagi di-peg. Di-peg itu artinya yang tadi dijelaskan ya, di bawah $1. Dan kondisi ini karena ada permasalahan terhadap ya ini yang tadi dijelaskan ya. Salah satu lending protokol yaitu Scream itu tidak cair ya, dengan posisi saat ini kolateralnya itu lebih banyak. Artinya kan yang kita bilang jaminannya tuh lebih banyak si FTM itu ya, karena kalau nggak salah untuk ngemin 1 FUSD itu membutuhkan saya lupa, kita harus ngecek di sini ya. Nah, ini harus ngecek di website RC-nya sendiri ya, min FUSD with FMIN. Jadi kayak min FUSD the stablecoin on bla 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 using your FTM ya, choose the amount you want to min. Ya intinya pakai FTM lah ya teman-teman. FMIN itu berarti adalah gateway-nya atau platformnya untuk kita istilahnya mendapatkan atau istilahnya kita bilang kayak staking si FUSD lah. Jadi kalau teman-teman pengen dapetin FUSD, teman-teman caranya harus menggunakan FTM dan di stake di FMIN ini. Ya mungkin sederhananya seperti itu. Cuman ya mungkin karena dengan situasi sekarang cukup membuat panik. Intinya sih dengan yang tadi dijelaskan, beda ceritanya dengan Luna ya. Kalau Luna itu kan 1:1. Intinya kalau 1 Luna di burn itu berarti mencetak 1 USD kalau nggak salah ya, dan sebaliknya. Jadi posisinya agak berbeda dengan USD, dan yang udah pasti di sini dia ngomong juga ya, now with the announcement from Phantom FDM themselves, we can ensure FUSD will not go through the path of USD. Oke, jadi ini adalah hal yang cukup menenangkan buat para holdersnya Phantom. Tapi tetap ya teman-teman, dengan kondisi
FUSD-nya di bawah $1. Ini menurut saya bisa membuat market cukup khawatir, terutama untuk Phantom-nya juga pasti akan terkena problem juga, dan ini yang akan coba kita analysis based on price action. Nah, sebelum sekali lagi kita masuk ke price action-nya, saya pengen remind terakhir pembahasan kita adalah di kisaran 0,382 ini terdapat confluent atau harmonic Fibonacci, dan itu di kisaran $0,19. Kalau kita lihat per hari ini FTM itu diperdagangkan di kisaran $0,32 dengan lowest-nya itu hampir mendekati $0,19. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ya, balik lagi guys, saya remind sedikit analisis kita terhadap FTM, so far FTM itu cukup baik ya. Setiap kali dia impulsif, koreksinya hanya sampai di 0,382% Fibonacci. Lalu dia naik, wave 3 dia koreksi 0,382% Fibonacci, and then dia naik lagi ngejar sampai ke wave 5. Nah, cuma di sini kalau kita lihat momentumnya start losing ya, buyers mulai kehilangan momentum, dan akhirnya dia breakdown dari si rising wedge pattern plus ngetes lagi ke Fibo 38,2% dan kali ini terreject bersamaan dengan posisi Bitcoin. Dan seperti kita lihat ya, based on sejarah pergerakannya si FTM sendiri, kalau misalnya dia strong, harusnya dia bertahan di atas 38,2. Nah, cuma permasalahannya saat ini dia gagal bertahan di atas 38,2. Dan berarti next potential target adalah secara Fibonacci retracement, kita akan cari berdasarkan wave yang lebih besarnya, yaitu wave 1 keseluruhan ya. Jadi kalau teman-teman ingat, pergerakan ini keseluruhan adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, habis itu wave 1, dan sekarang kita lagi berpotensi memasuki fase ABC corrective pattern untuk mencari wave 2-nya kita. Dan saat ini, sementara yang saya pribadi ngelihat ya, bisa dikatakan ada area support yang sangat strong atau sangat kuat itu di kisaran level ini karena terdapat confluence of Fibonacci ya, atau harmonic Fibonacci. Oke. Nah, ini kalau saya geser sedikit teman-teman bisa lihat ya, Fibo 38,2 ini asalnya dari sini ya, dari lowest-nya di sini plus ke highest-nya di sini ya kira-kira. Oke. Jadi dari wave 2 ke wave 3 dan dapatlah angka Fibonacci 0,382%. Jadi ini kalau saya hilangin dikit kalian bisa lihat ya, clear. Ditambah dengan Fibonacci retracement dari swing secara keseluruhan, there you go. Terdapat harmonic Fibonacci di kisaran $0,18, which means ini adalah potensi key support atau support paling kuatnya untuk FTM saat ini. Kalau misalkan dia berhasil maintain di atas area ini, well, kita masih ada potensi ngeliat FTM bisa balik bullish sesegera mungkin. Tapi kalau misalkan hanya misalkan dia gagal mempertahankan level tersebut, maka besar kemungkinannya kita akan melihat FTM jatuh lebih dalam lagi. Karena memang posisinya kalau kita perhatikan saat ini, ya the only support yang nahan pergerakan FTM secara keseluruhan adalah di kisaran area ini saja. Jadi kalau misalkan memang dari segi pergerakan dia juga mematahkan tren, ya kalau kita lihat ini kan uptrend, higher high, higher low, higher high, higher low. Lalu terakhir kita lihat di sini higher high, and then potential higher low, but then no higher high, same low ya, same low level di kisaran area ini, and then no higher high, boom, berubah jadi lower low. Jadi ini adalah proses transisi, memang kita harus menghadapi bahwa fakta FTM saat ini adalah kita memasuki fase korektifnya dia ya, lebih kurang seperti itu. Alright. Nah, berikutnya kita akan coba analisis ini kan secara time frame yang lebih besar atau major. Jadi kita coba cari tahu nih potensi area-area kita tuh ada di mana aja. Saat ini itu terdapat resistance di kisaran range ini, plus terdapat juga area yang kita bisa consider sebagai area yang bisa memberikan pengaruh ke depannya, yaitu di kisaran $0,8. Cuma untuk saat ini tentu saja area $0,8 kita belum terlalu butuh. Yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana reaksinya si FTM di kisaran range price ini. Apakah kita akan memasuki fase sideways-nya, atau dia mulai melakukan akumulasi, atau justru malah teman-teman kembali melanjutkan penurunan. Ya, karena kalau kita lihat dari segi tren, menurut saya tren ini sangat kuat ya, masih sangat kuat. Mungkin didukung dengan posisi FUSD yang saat ini menjadi berita FAT daripada si Phantom juga, sehingga terjadi tahanan yang begitu kuat di kisaran range ini. Dan kalau kita perhatikan guys, ketahannya ini precisely di Fibo 38,2% juga loh daripada pergerakan swing terakhirnya dia. Which means kita bisa consider area ini adalah area yang mungkin menjadi area cukup penting bagi pergerakan Phantom ke depannya. Alright? Kisaran $0,4 atau $0,39 akan menjadi resistance pentingnya kita.
Next, teman-teman, untuk time frame hourly-nya kita lihat dari time frame yang kecil aja, yaitu di time frame 4 jam. Well, ini nggak terlalu kecil sih, lumayan besar ya. Cuman yang pasti, seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita mendapati area ini adalah area yang bisa saya consider juga sebagai area bearish order block, plus didukung dengan adanya Fibonacci retracement 38,2% ya, di kisaran range price tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, posisinya artinya terdapat yang namanya confluence of resistance di kisaran area tersebut. Kalau misalnya Phantom belum berhasil mematahkan area ini, maka besar kemungkinannya Phantom masih akan tertekan. Dan next potential target yang akan dituju adalah di kisaran range price, bukan yang ini ya, yaitu bullish order block yang berada pada range di bagian bawah. Meanwhile, di sini saya katakan terdapat sebuah area minor resistance atau minor support yang mungkin bisa kita consider sebagai potensi pembalikan arah dari si market. Dalam artian kalau misalkan area ini dipatahkan, berarti secara keseluruhan Phantom itu sudah terkonfirmasi kembali masuk ke potential lower high lower low sequence ya. Jadi jatuhnya dia seperti meneruskan tren lagi menuju ke area yang support pentingnya dia, yaitu di kisaran $0,19 yang tadi sudah kita bahas di time frame daily lebih kurangnya, dan juga weekly. Alright, jadi buat teman-teman hodlers FTM, setidaknya dari informasi yang tadi kita sampaikan, FUSD mungkin bukanlah menjadi masalah besar bagi Phantom saat ini. Setidaknya dia tidak akan mengulangi sejarah seperti Luna ya, karena secara bagaimana kita mendapatkan FUSD sendiri itu adalah dengan staking si FTM. Dan kalau misalkan kita berbicara staking, berarti kalau misalkan orang banyak yang yakin dengan Phantom, ya mereka bisa support lah ya. Dan ingat, over collateralized ya, jadi dari 1 banding 5, jadi 1 FUSD itu setara dengan 5 FTM, which means jaminannya banyak, jadi harusnya nggak perlu khawatir ya. Ya, saya rasa itu aja dulu untuk update seputar Phantom. Sekali lagi saya pengen ucapin terima kasih banyak buat kind words dan kind comment daripada teman-teman sekalian yang ada di community post. Saya sangat appreciate teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa suka dengan apapun yang kita sedang kerjakan. Dan ya, sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice sleep. Cheers and bye-bye.